Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri, NIM 18234018 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bibliografi Minangkabau tentang kearifan lokal Minangkabau. Yang pertama adalah kearifan lokal pacu jawi. Pacu jawi atau dalam bahasa Indonesia berarti balapan sapi merupakan perlombaan tradisional dari Sumatera Barat. Dalam acara ini, sepasang sapi berlari di lintasan sawah berlumpur yang belum ditanami padi dengan panjang sekitar 60-250 meter. Sementara seorang joki berdiri di belakangnya dengan memegang kedua sapi. Joki adalah sebutan bagi orang yang mengendalikan jawi di perlombaan tersebut dan merupakan pemilik dari jawi tersebut. Pacu jawi ini diadakan sebagai pengganti bajak sawah. Acara tersebut diadakan oleh masyarakat setempat, khususnya diadakan oleh bapak-bapak. Acara tersebut diadakan tidak menentu. Diadakan hanya ketika ada dana yang cukup dan ada yang mensponsoring. Acaranya berlangsung sekitar 2 hari, dengan persiapan seminggu sebelum acara dimulai. Tidak semua jawi bisa mengikuti perlombaan tersebut. Jawi yang dilombakan adalah jawi khusus yang dilatih untuk perlombaan. Lomba tersebut dibuka untuk umum. Selanjutnya, sejarah asal-usul tradisi pacu jawi. Pacu jawi merupakan tradisi yang sudah ada semenjak ratusan tahun yang lalu. Asal mula pacu jawi dimulai di sebuah nagari, yaitu Nagari Tua Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Pacu jawi merupakan upaya bagi para petani pada waktu dulu untuk menemukan cara membajak sawah yang baik dan benar, karena belum ada alat untuk mesin bajak seperti pada saat sekarang. Penemu pacu jawi adalah Datuk Tantejo Gurhano. Datuk Tantejo Gurhano merupakan orang tetua yang arif dan bijaksana. Datuk Tantejo Gurhano mencari cara agar sawahnya menjadi subur dan mudah ditanami. Caranya adalah dengan membajak sawah menggunakan jawi. Dalam membajak, Datuk Tantejo Gurhano mengajak kemenakannya sebagai joki yang akan mengendalikan jawi dan 2 orang lagi untuk memegang dan mengarahkan jawi. Tujuan mendapatkan 2 orang tadi adalah sebagai pemegang tali jawi yang terdapat di mulut jawi. Membajak menggunakan jawi akan membuat tanah menjadi gembur dan subur. Tanah yang subur disebabkan oleh kotoran jawi. Dengan tanah yang gembur dan subur, membuat hasil panen padi melimpah. Keberhasilan Datuk Tantejo Gurhano dalam membajak sawah tersebar ke lingkungan sekitar dan daerah lain, sehingga masyarakat ingin mengikuti metode yang dilakukan oleh Datuk Tantejo dalam membajak sawah agar mendapatkan tanah yang subur dan gembur serta panen yang melimpah. Adapun tata cara pelaksanaan tradisi pacu jawi yang terbagi melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Sebelum kegiatan pacu jawi diselenggarakan, masyarakat di nagari tuan rumah akan melakukan gotong royong. Mereka bergotong royong membersihkan lokasi dan melancarkan saluran air. Setelah selesai kegiatan pacu jawi, masyarakat juga bergotong royong meratakan lumpur di sawah dan membersihkan peta-peta sawah yang siap dipakai untuk pacu jawi, agar sawah siap untuk ditanam kembali. Pada tahap persiapan, yang dilakukan adalah mencari dan menentukan lokasi atau lahan untuk kegiatan pacu jawi, mencari air, dan menghaluskan tanah. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah acara pembukaan. Dalam acara pacu jawi, sebelum acara dimulai, maka acara akan dibuka terlebih dahulu oleh kepala dinas atau kepala pemerintah daerah, juga dihadiri oleh tokoh adat dan pembuka masyarakat. Pada acara pembuka biasanya juga diiringi oleh musik tradisional seperti talempong. Selanjutnya adalah kegiatan perlombaan pacu jawi. Pada saat lomba, jawi secara berpasangan akan lari dari garis start sampai ke finish, di mana jawi dikendalikan oleh seorang joki yang berbakangan pada tangkai bajak. Dengan tidak memakai alas kaki, ikut berlari bersama jawinya di dalam sawah yang penuh lumpur dan air. Joki bertugas menjaga keseimbangan kedua sapi.
agar sepasang sapi tidak berpisah dan bisa lari lurus sampai ke finish. Penonton sudah bisa menjadi juri menilai mana Jawi yang bagus pada saat Jawi berlari di arena pacuan. Dalam penilaian pacu Jawi ini, terdapat nilai filosofi bagi manusia. Cara penilaiannya adalah Jawi harus berjalan lurus, tidak miring dan tidak melenceng kemana-mana, dan dapat menuntun temannya untuk berjalan lurus. Yang ketiga adalah tahap penutupan. Pada tahap penutupan dalam acara pacu Jawi lebih meriah dibandingkan acara pembukaan. Ini disebabkan karena pada penutupan tidak hanya Jawi yang akan berpacu, tetapi juga ada penampilan kesenian dari masyarakat. Pada tahap penutupan juga dihadiri oleh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah juga akan memanfaatkan acara ini untuk menyebarkan program-program yang akan berjalan kepada masyarakat. Acara pada penutupan pacu Jawi adalah pawai atau arak-arakan dan penampilan kesenian dari masyarakat. Ada 4 fungsi tradisi pacu Jawi bagi masyarakat. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk melestarikan dan memperkenalkan tradisi. Pacu Jawi merupakan sarana bagi masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi dan budaya yang ada. Karena banyak tradisi dan budaya yang hilang dan ditinggalkan karena tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakatnya. Dengan masyarakat tetap melaksanakan tradisi pacu Jawi, maka secara otomatis budaya dan tradisi tersebut akan tetap terjaga kelestariannya. Pacu Jawi berfungsi memperkenalkan tradisi yang ada kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Karena pada saat sekarang, banyak generasi muda yang tidak mau mengenal dan mempelajari tentang tradisi dan budaya yang ada. Melalui pacu Jawi ini, maka generasi muda dapat mengenal dan mempelajari tradisi, khususnya tentang tradisi pacu Jawi. Yang kedua adalah meningkatkan silaturahmi. Pacu Jawi sebagai ajang untuk meningkatkan silaturahmi antar masyarakat, antar daerah maupun antar provinsi. Karena banyak orang yang berasal dari daerah yang berbeda datang untuk menonton acara pacu Jawi ini. Di tempat pacu Jawi, mereka bisa saling menjaga dan meningkatkan silaturahmi. Awalnya mereka tidak kenal satu sama lain. Dengan sama-sama melihat acara pacu Jawi, mereka akan saling mengenal satu dengan yang lainnya dan memperkuat hubungan silaturahmi antara panitia dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai hiburan. Pacu Jawi berfungsi sebagai hiburan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pada saat menonton pacu Jawi, kita melihat bagaimana ekspresi bahagia dari para penonton. Mereka akan bersorak-sorai gembira saat Jawi mulai berpacu karena ini merupakan tontonan yang sangat menghibur dan mereka melupakan penat aktivitas kerjanya dan menikmati kegembiraan dari pacu Jawi. Dan yang keempat adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pacu Jawi juga berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena pada saat acara pacu Jawi berlangsung, banyak masyarakat memanfaatkannya untuk berdagang. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pacu Jawi. Yang pertama adalah nilai kerjasama. Nilai kerjasama tercermin dalam proses persiapan maupun perlombaan pacu Jawi. Masyarakat dan panitia bekerjasama agar acara pacu Jawi dapat berjalan dengan baik. Ini dapat kita lihat ketika kerjasama masyarakat dan panitia mempersiapkan lokasi untuk pacuan, mencari air dan menyiapkan tenda-tenda. Yang kedua adalah nilai seni. Nilai seni yang terjamin dalam pacu Jawi adalah permainan dari anak nagari seperti tari piring, talempong, aguang jana. Kesenian tradisional ini mengiringi pesta pacu Jawi. Dapat kita lihat pada saat musik talempong mengiringi penari saat menarikan tali piring dan pada saat nenek mama berdialog dengan menggunakan petata petitih yang dialunkan sambil berdendang dengan kata-kata penuh makna. Yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama yang tercermin dalam pacu Jawi adalah ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen mereka. Mereka menyadari bahwa semua yang didapatkan harus disyukuri. Dan yang keempat adalah nilai ketertiban. Nilai ketertiban terjamin pada saat peserta dengan sabar menunggu giliran sapi-sapi mereka untuk berpacu. Dalam perlombaan pacu Jawi yang berlomba hanya sepasang-sepasang, sehingga peserta yang lain harus menunggu gilirannya dengan tertib dan sabar. Selanjutnya kita masuk ke kearifan lokal yang kedua, yaitu Panjat Pinang. Panjat Pinang merupakan salah satu lomba tradisional di Sumatera Barat dan
termasuk di daerah Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau. Lomba ini biasanya dilakukan di tempat yang lapang atau di lapangan. Panjat pinang ini dilakukan 2 kali setahun, yaitu saat sebelum puasa sebagai bentuk perayaan datangnya bulan Ramadan dan saat memperingati Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Cara permainannya adalah pohon pinang nantinya dilumuri dengan sabun atau oli yang disiapkan oleh panitia perlombaan. Di bagian atas pohon tersebut disiapkan berbagai hadiah menarik yang diikatkan di daun kelapa yang digantung di sekeliling pohon pinang. Para peserta berlomba untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut dengan cara memanjat pohon tersebut. Selanjutnya adalah asal-usul panjat pinang. Lomba panjat pinang nyatanya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Permainan ini semula dimainkan ketika orang Belanda mengadakan acara besar seperti hajatan atau pernikahan. Meski dimainkan saat acara orang Belanda, namun yang memainkan permainan ini sejak dulu tetap pribumi. Adapun panjat pinang dalam budaya Tionghoa. Prosesi panjat pinang ini memang populer di Fujian, Guangdong, dan Taiwan berkaitan dengan perayaan festival hantu. Ini dapat dimengerti dari kondisi geografis di kawasan itu yang beriklim subtropis, yang masih memungkinkan pinang atau kelapa tumbuh dan hidup. Perayaan ini tercatat pertama kali pada masa dinasti Ming. Lumrah disebut sebagai Qiangku. Namun, pada masa dinasti Qing, permainan panjat pinang ini pernah dilarang pemerintah karena sering timbul korban jiwa. Sewaktu Taiwan berada di bawah kependudukan Jepang, panjat pinang mulai dipraktikkan lagi di beberapa tempat di Taiwan berkaitan dengan perayaan festival hantu. Panjat pinang masih dijadikan satu permainan tradisi di berbagai lokasi di Taiwan. Tata cara permainan lebih kurang sama, dilakukan beregu dengan banyak hadiah digantungkan di atas. Namun bedanya, tinggi yang harus dipanjat bukan hanya setinggi pohon pinang, namun telah berevolusi menjadi satu bangunan dari pohon pinang dan kayu-kayu yang puncaknya bisa sampai 3-4 tingkat bangunan gedung. Untuk meraih juara pertama, setiap regu harus memanjat sampai puncak untuk menurunkan gulungan merah yang dikaitkan di sana. Adapun makna filosofis yang terkandung dalam lomba panjat pinang. Yang pertama adalah gotong royong. Cerminan sikap saling bekerjasama terlihat jelas dalam permainan ini. Jika tidak kompak dan tidak mau bekerjasama dengan baik, pasti tidak akan meraih hadiah itu bersama-sama. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat kerjasama ini sangat dibutuhkan ketika kerja tim dalam lingkup belajar atau bekerja. Yang kedua adalah saling menyemangati. Seseorang termotivasi untuk meraih tujuannya karena termotivasi dari semangat. Saat memanjat, saling menyemangati untuk meraih hadiah itu. Di kehidupan nyata, memang diperlukan bagi sesama untuk saling menyemangati dalam meraih satu tujuan. Yang ketiga adalah kerja keras dan tekun. Terlihat saat memanjat membutuhkan tenaga ekstra dan ketekunan, karena tahu bahwa mendapatkan hadiah tidak akan semudah itu. Penerapan dalam keseharian, permainan ini juga mengajarkan secara filosofis. Yang keempat adalah kesabaran. Kerja keras tanpa kesabaran bukan menjadi hal yang berarti. Tidak akan pernah meraih hadiah jika tidak ada kesabaran. Sama seperti kehidupan, tidak ada kesabaran maka tujuan tidak akan tercapai saat di tengah jalan muncul kegagalan. Yang kelima adalah memperkuat rasa saling mempercayai. Saat memanjat batang pinang yang dilumuri oli itu, butuh sikap saling mempercayai satu sama lain. Kalau saling curiga dalam tim, maka memanjat dengan kedua orang pun tidak akan pernah terjadi. Keseharian pun juga sama. Perlunya mempercayai teman dengan sepenuh hati, namun bukan berarti tidak selektif. Sekian penjelasan saya mengenai kearifan lokal Minangkabau, yaitu tentang Pacu Jawi dan Panjat Pinang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.